Ya, shalom kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya untuk anak-anak rohani kami yang ada di Bontang dan di kota Jambi. Bahagia sekali special edition Mana Sorga hari ini saya hadirkan dari Las Vegas, dari Hotel Venetian di Provinsi Nevada di Las Vegas. Saya percaya hari-hari ini Tuhan ingin menata kehidupan saudara untuk menjadi kehidupan yang semakin indah, supaya ketika orang melihat Anda sebagai anak Tuhan, mereka melihat siapa di dalam diri Anda, yaitu Kristus Yesus. Sama seperti Las Vegas ini, kotanya, teksturnya adalah padang gurun. Tapi pemerintah Amerika membuat sebuah tatanan tekstur padang gurun bisa berubah menjadi sebuah kota yang sangat indah, sangat megah, sangat tertib, dan sangat disiplin. Dan menarik sekali ketika orang-orang tinggal di Nevada, atau khususnya di kota Las Vegas ini, mereka akan bisa melihat sebuah bangunan-bangunan yang sangat megah, tekstur-tekstur dari bagaimana dekorasi yang indah di setiap hotel-hotel yang ada. Dan saya percaya dua saudara akan menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi berkat waktu engkau ditata dengan begitu indah oleh Tuhan dalam hidup saudara. Karena anak Tuhan harus mencerminkan kemegahan daripada Tuhan itu sendiri. Sama seperti orang melihat kota Las Vegas, melihat kota Los Angeles, mereka akan melihat bagaimana pribadi daripada pemimpinnya, sehingga keberadaan pemimpin itu dapat dilihat dari bagaimana tatanan kotanya atau bagian yang ada dalam kehidupannya. Iya, tetapi ada sesuatu yang menarik dan unik sekali, tempat di mana banyak orang-orang Amerika pergi ke tempat ini, karena di Las Vegas ini hampir setiap hotel itu ada kasinonya. Apa itu kasino? Kasino adalah satu tempat di mana mereka biasanya mengadu nasib untuk berjudi, yang mendapatkan keuangan secara instan dan cepat tanpa kerja keras. Mereka mempertaruhkan uang mereka, dolar mereka di dalam kasino. Ya, nasib kok diadu ya, bawa nasib Anda kepada Tuhan, tempat di mana Tuhan akan mengubah nasib Anda menjadi sebuah pengharapan yang penuh dengan hari depan, yang membawa yang paling penting damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, di Las Vegas ini satu gambaran dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu kasih, bahwa Tuhan tuh pengen supaya kita menjadi anak Tuhan yang betul-betul menyadarin bahwa hidup kita ini bagaikan suatu ikon kerajaan Allah, tempat di mana orang melihat pribadi Allah lewat kehidupan kita. Dalam bahasa Alkitab disebut sebagai surat-surat pujian. Ya, kalau Anda melihat terima surat yang beritanya nggak enak, kan pasti kita sedih ya, mempengaruhi orang yang membaca surat itu. Tapi kalau kita baca surat beritanya lucu, kemudian beritanya itu menarik, bisa menghibur kita, yang baca juga pasti senang. Nah, itulah kehidupan setiap kita. Waktu orang melihat kota Las Vegas ini, bayangan mereka biasanya tuh namanya judi. Bahkan dari kita judi banyak yang bangkrut, sampai ada yang bunuh diri karena uangnya habis, sehingga menimbulkan berita yang sedih. Tapi kalau Anda memandang Las Vegas ini sebagai suatu kota, tempat di mana dekorasi kota yang bagus, tatanan yang bagus, itu mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Nah, bagaimana orang memandang kehidupan saudara dan saya ini? Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dikatakan, kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya bersyukur ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat di Korintus adalah surat pujian kami. Itu saya berdoa supaya saudara dan saya hari ini betul-betul menjadi gambaran bahwa hidup kita adalah surat pujiannya Kristus. Sehingga orang melihat kehidupan saudara yang ada adalah sukacita. Orang melihat kehidupan kita yang ada adalah kebahagiaan, ada semangat hidup. Senang enggak sih Tuhan kita kalau ada orang yang sedang susah, lalu melihat hidup saudara, bergaul dengan saudara, hidupnya disukacitakan. Pasti Bapak kita senang, karena bergaul dengan Anda, hidup Anda menjadi sukacita. Dan saya rindu supaya saudara dan saya menjadi satu keadaan di mana hidup kita ini jadi berkat. Hidup kita ini jadi satu alat di mana pribadi Kristus itu mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain pun merasakan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Dan itulah ciri seorang anak Allah. Anak Allah harus punya temperamen, bagaimana kehidupan Kristus nyata dalam hidup saudara. Ini adalah gambaran bagian kecil dari kota Las Vegas, Bapak Ibu kasih, di Provinsi Nevada, United States of America. Dan saya rindu supaya saudara menyadari bahwa ketika Kristus menghadirkan Anda di lingkungan Anda, Bapak Ibu kekasih, maka disitulah orang ingin melihat bahwa ada pribadi Kristus yang dinyatakan. Dan bagaimana caranya supaya kita menjadi suatu pujian terbuka? Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, jadi barang siapa mengatakan ia di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi salah satu cara yang paling ampuh bagaimana kita menjadi suatu pujian terbuka bagi Kristus untuk orang-orang sekitar kita adalah hiduplah jadi anak Allah seperti kelakuan Bapa kita di surga. Dengan cara apa? Hidup seperti Kristus hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ada orang bilang, jadi orang itu susah.
wajib ini, wajib itu, harus ini, harus itu, harus pelayanan, harus ngasih perpuluhan, harus nolong orang, harus ngasih ke gereja, harus setia sama pasangan. Seolah-olah itu jadi beban hidup dalam hidupnya. Sebetulnya bukan gitu orang Kristen, Bapak Ibu kasih. Lihat kupu-kupu. Kupu-kupu itu ketika dia berubah dari ulat menjadi kupu-kupu, dia nggak lagi berjalan seperti caranya ulat. Caranya dia berjalan adalah dengan terbang. Itulah kehidupan kita. Nah, dia bisa terbang bukan dibilang kupu-kupu. Oh, dia bisa terbang itu namanya kupu-kupu. Bukan. Justru karena dia kupu-kupu, kalau jalannya harus terbang. Nah, kita juga begitu. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang menjadikan bahwa wajib ini, wajib itu, harus ini, harus itu menjadi sebuah beban, Anda akan menjadi pribadi yang sama kayak, maaf, seekor ulat. Kita melakukan ini, melakukan itu, harus ini, harus itu sebetulnya karena gaya hidup kita. Karena kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi bagian itu yang mau Tuhan cari dalam diri saudara dan saya. Orang-orang yang melayani, orang-orang yang ngasih perpuluhan, orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang cinta ibadah, bukan memandangnya sebagai sebuah kewajiban atau keharusan, tapi sebuah kecintaan kita kepada Tuhan yang menghasilkan gaya hidup. Nah, kalau sudah begini, Bapak Ibu kasih, itulah surat yang terbuka. Oh, mengapa saya harus bersyukur? Mengapa saya harus tetap tersenyum dalam masalah? Ya, karena saya punya kehidupan gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anak Allah. Sehingga saya punya bagian di mana orang membaca saya sebagai suatu hal yang kebahagiaan. Bukan berarti saya nggak punya sisi gelap atau nggak punya sisi jelek. Sama seperti Las Vegas ini punya sisi gelap. Tapi ketika orang melihat sesuatu yang banyak yang indahnya dalam di Las Vegas ini, mereka menjadi suatu orang yang suka cita untuk datang ke Las Vegas, nggak ngikutin yang jeleknya. Sama seperti diri kita, tidak ada manusia yang sempurna kekasih Tuhan. Tapi Kristuslah yang menyempurnakan kita, di mana kita menjadi pribadi yang memiliki kerinduan yang terus saya hidup, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk menjadi ikon kerajaan Allah, untuk menjadi orang yang punya kehidupan yang menjadi surat yang terbuka, nggak ada jalan lain. Anda harus punya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kewajiban kita cuma itu. Kekasih Tuhan, dari Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, saya sampaikan mana surga ini untuk kekasih Tuhan sekalian. Supaya hidup kita terus menjadi ikon kerajaan Allah, anak Allah yang memiliki standar yang luar biasa, hidup yang memuliakan Tuhan. Terus berkati, salam sejahtera selalu. Haleluya.